Selamat malam, jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Sabtu tanggal 16 April 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara-saudara sidang jemaat sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu. Biarlah di dalam ibadah renungan harian ini, Tuhan hadir memimpin kami dari awal sampai selesainya ibadah ini. Kuasa darah-Mu yang kudus menolong memimpin kami, sehingga firman yang kami akan baca dan dengarkan bersama-sama, kami dapat pahami dan mengerti dengan baik. Kuduskan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, serta pimpin kami dari awal ibadah ini sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini di dalam renungan kita, yaitu yang terdapat di dalam kitab Ayub pasal 14 dari ayat 1 kita baca sampai ayatnya yang ke-22. Judul dari pembacaan kita yaitu Setelah Mati Tidak Ada Harapan Lagi. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan.
Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering. Demikianlah juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku, engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepa. Tetapi seperti gunung runtuh berantakan dan gunung batu bergeser dari tempatnya, seperti batu-batu dikikis air dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat, demikianlah kau hancurkan harapan manusia. Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya, maka pergilah ia dengan mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi. Anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu, atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri jiwanya berduka cita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa memelihara dan senantiasa rindu untuk mendengarkan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh pembacaan kita tadi disingkat dalam satu tema, yaitu hidup seteguh batu, atau bendan matoto tento batu. Ada sebuah peribahasa mengatakan tidak ada manusia yang hidup seumur batu, yang artinya tidak akan ada orang yang bisa hidup untuk kurun waktu yang lama.
Jadi sangat bertolak belakang dengan hidup manusia yang rapuh, singkat, dan tidak berdaya. Sudah tentu ada banyak manusia yang berangan-angan untuk hidup seumur batu. Tetapi keinginan itu sama halnya dengan menjaring angin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan dari Ayub pasal 14 yang kita baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22 kembali mengingatkan kita bahwa keberadaan kita sebagai manusia itu sangat rapuh dan tidak berdaya. Ada beberapa hal yang patut direnungkan. Pertama, hidup manusia singkat dan penuh dengan pergumulan. Baik umur, kemampuan, dan kemuliaan manusia sangat singkat dan penuh keterbatasan. Karena itu, firman Tuhan mengingatkan agar tidak bersandar kepada manusia yang rapuh, bagaikan bunga atau bayang-bayang saja keberadaannya. Kedua, manusia pasti mati. Kitab Ayub menggambarkan bahwa hidup manusia bagaikan uap yang hanya berlangsung sesaat saja. Ketika manusia mati, maka berakhirlah hidupnya dengan segala kemuliaannya. Ketiga, dalam kerapuhan manusia, hanya Tuhan yang dapat membuatnya menjadi bermakna. Artinya, hidup harus dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau hidup ini sangat rapuh, hidup ini bagaikan rumput dan bunga-bunga, hidup yang singkat bagaikan uap dan bayang-bayang, sebagai umat yang sudah percaya kepadanya, kita harus mempersiapkan diri untuk kembali berharga atau bermakna di hadapan Tuhan, supaya hidup kita tetap tegar dan kuat seperti batu dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Kita bersyukur bahwa kematian Yesus di Bukit Golgota membuat hidup kita berharga kembali. Jangan sia-siakan hidup yang singkat ini. Tetaplah kuat di dalam iman, karena hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Selamat menyambut Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada malam ini Tuhan, kami sudah mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah di dalam renungan rehat ini Tuhan berikan hikmat akal budi, sehingga firman yang kami dengar dan renungkan bersama-sama itu dapat menguatkan iman percaya kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang berharga kembali karena kasih-Mu yang besar di dalam pengorbanan anak-Mu yang tunggal itu. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih banyak atas firman yang kami sudah dengar dan renungkan bersama-sama. Biarlah ini menguatkan iman percaya kami di dalam menjalani hidup yang banyak pergumulan ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar, sehingga dalam menjalani kehidupan ini
kami bisa melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Biarlah damai sejahtera Tuhan dan sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Sebab itu berkati semua keluarga-keluarga jemaat-Mu, berikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan. Biarlah yang sakit juga Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan melalui kuasa darah-Mu yang kudus. Yang berada dalam berbagai macam pergumulan, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka, agar mereka dapat melihat kebenaran-Mu di dalam Tuhan, dan mereka semakin taat dan setia kepadamu. Bagi saudara-saudara kami yang menghadapi umur lanjut usia, Tuhan kuatkan roh, jiwa, dan tubuh kami yang lemah, agar kami tetap kuat sehat dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Biarlah dalam masa-masa lanjut usia kami ini, Tuhan memberikan kekuatan, semangat bagi kami, agar kami juga tetap setia menjadi pendoa-pendoa di dalam kehidupan keluarga kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai macam pergumulan, baik masalah duka cita, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Yang berada di dalam persimpangan jalan oleh karena kelemahan mereka dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga mereka berada di dalam bayang-bayang penderitaan. Datanglah Tuhan memberikan kekuatan penghiburan, bahkan jalan hidup yang benar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Juga kami berdoa bagi anak-anak karunia-Mu di dalam pendidikan mereka. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang kudus, anak-anak yang rajin belajar, anak-anak yang mempunyai hikmat akal budi, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berhasil di kemudian hari. Yang sudah bekerja, Tuhan tambahkan berkat bagi mereka. Ya Bapa dalam surga, banyak lagi Tuhan pergumulan yang kami hadapi, namun kami percaya Tuhan senantiasa menguatkan kami, Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar, serta damai sejahtera sukacita ada di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami serahkan semua kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, inilah doa pengharapan kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam edisi tanggal 16 April 2022. Selamat malam, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua.